the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and Bring that beat back. Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Tapi sebelum kami mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan diri kami. Nama-nama anggotanya ada Nurdin Faisal Tampu Bolon dengan NPM 2181579. Yang kedua ada Tri Ardiansyah dengan NPM 218150017. Yang ketiga ada Muhammad Aldiansyah Farasi dengan NPM 2181508. Yang keempat ada Winda Sarina Baban dengan NPM 218150025. Dan yang terakhir ada Muladi Tambunan dengan NPM 1981500053. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan ekspektasi konsumen adalah 1. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen ketika ia sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen atau pemasok produk perusahaan. Jika pada saat itu kebutuhan dan keinginannya besar, maka harapan atau ekspektasi konsumen akan tinggi. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, pengalaman masa lalu atau terdahulu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. Yang ketiga, pengalaman dari teman-teman, di mana mereka akan menceritakan tentang kualitas dari produk yang akan dibeli oleh konsumen itu. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi konsumen, terutama pada produk-produk yang dirasakan berisiko tinggi. Yang keempat, komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi konsumen. Orang-orang di bagian penjualan dan periklanan siogianya tidak membuat kampanye yang berlebihan melewati tingkat ekspektasi konsumen. Kampanye yang berlebihan serta secara aktual tidak mampu memenuhi ekspektasi konsumen akan memberikan dampak negatif. Dimensi kualitas produk. 1. Kinerja atau performansi berkaitan dengan aspek fungsional dari produk itu dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan konsumen ketika ingin membeli suatu produk. 2. Fituris merupakan aspek kedua dari kinerja yang menambah fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. Sebagai misal, futuris untuk produk penerbangan adalah memberikan minuman atau makanan gratis dalam pesawat, pembelian tiket melalui telepon dan penyerahan di rumah atau pembelian tiket secara online, etiket, pelaporan keberangkatan di kota dan diantar ke lapangan terbang atau CT check-in. Yang ketiga, kendalan atau reliability berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu produk melaksanakan fungsinya secara berhasil dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Dengan demikian, kendalan merupakan karakteristik yang merefleksikan kemungkinan atau probabilitas tingkat keberhasilan dalam penggunaan produk itu. 4. Kesesuaian atau konformansi berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan konsumen. 5. Daya tahan atau durability merupakan ukuran masa pakai suatu produk. Karakteristik ini berkaitan dengan daya tahan dari produk itu. Contoh aplikasi jendela pelanggan. Untuk memahami aplikasi jendela pelanggan,
maka kita perlu terlebih dahulu melakukan analisis manfaat terhadap produk yang dijual itu. Analisis manfaat adalah suatu penilaian dari nilai nyata atau real value dan yang dirasakan oleh konsumen dari produk itu. Manfaat dari produk biasanya dijelaskan dalam bentuk keunikan produk yang berkaitan langsung dengan apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh konsumen. Satu atau lebih faktor berikut biasanya dipertimbangkan dalam analisis manfaat dari suatu barang, yaitu 1. Penampilan kelihatan lebih baik, modern, lebih canggih, dan lain-lain. Yang kedua, kinerja berfungsi lebih baik, lebih cepat, lebih murah, dan lain-lain. Dan yang ketiga, harga lebih kompetitif dibandingkan masa pakai dan kualitasnya. 4. Aneka guna atau serbaguna dapat digunakan dalam aneka keperluan atau dalam aneka cara lainnya. 5. Daya tahan berkaitan dengan masa pakai yang lebih lama atau dapat bekerja dan berfungsi lebih lama. Yang keenam, kecepatan berkaitan dengan kecepatan atau lebih cepat dibandingkan barang-barang lain sejenis di pasar atau konsumen dapat memperoleh barang itu lebih cepat. Yang ketujuh, keakuratan berkaitan dengan menyelesaikan suatu pekerjaan secara lebih akurat, lebih menghemat waktu atau lebih efisien. Dalam melakukan analisis perilaku konsumen di pasar, kita perlu membuat beberapa asumsi berikut. Yang pertama, ada konsumen memiliki informasi yang lengkap berkaitan dengan keputusan mereka dalam mengkonsumsi produk. Dalam hal ini, konsumen mengetahui secara lengkap tentang produk-produk yang tersedia di pasar beserta kapasitas masing-masing produk itu dalam memberikan utilitas atau kepuasan. Informasi tentang harga dari masing-masing produk harus diketahui secara jelas. Demikian pula pendapatan konsumen per periode waktu diketahui akan mampu membeli produk-produk yang sedang dipertimbangkan untuk dibeli itu. Hal ini dimaksudkan agar keputusan yang dibuat untuk mengkonsumsi produk tertentu semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional bahwa produk itu mampu memberikan utilitas total yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk sejenis lain yang tidak dipilih itu. Dengan demikian, keputusan konsumen membeli suatu produk tertentu karena ketidaktahuan atau karena terpaksa akibat bukan pertimbangan rasional tidak dapat dipergunakan dalam analisis perilaku konsumen. Yang kedua, ada preferensi konsumen dalam mengkonsumsi produk-produk harus dapat diurutkan atau dibuat ranking. Sebagai contoh, terdapat 3 produk X, Y, Z. Maka apabila diurutkan berdasarkan tingkat preferensi konsumen, diperoleh produk Y, Z, dan X, yang berarti tingkat preferensi konsumen terhadap produk Y lebih tinggi daripada produk Z dan lebih tinggi daripada produk X.